Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswin dengan NIM 1056511101320 dari Ilmu Komunikasi 4A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membahas terkait model dan unsur-unsur komunikasi persuasif. Seperti yang kita ketahui bahwasanya komunikasi persuasif adalah yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai apa yang diharapkan komunikator. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu model komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi persuasif, itu komunikasi Berlo, yang dicetuskan oleh David K. Berlo dan merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Berlo atau dikenal dengan model komunikasi MCR terdiri dari 4 unsur komunikasi, yaitu sumber, pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan. Keempat unsur tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi persuasi. Merujuk pada model komunikasi Berlo, kita harus waspada terhadap motivasi sumber. Kita juga harus memperhatikan pesan, media yang digunakan untuk mengirim pesan, dan efek yang terjadi. Pada akhirnya kita perlu untuk memiliki kesadaran tentang peran kita dalam persuasi. Dalam komunikasi Berlo terdapat 2 unsur, yaitu encoder dan decoder. Seperti yang kita ketahui, encoder artinya menjadi pesan atau memformulasikan pesan, sedangkan decoder artinya membaca sandi dan menerjemahkan pesan. Dalam proses komunikasi, encoder bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan, atau bisa disebut encoder adalah mengirim pesan, sedangkan recorder hanya sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh encoder. Di sini saya akan menjelaskan 4 unsur komunikasi, yaitu yang pertama sumber, pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan. Yang pertama sumber. Sumber yaitu terdiri dari skill, attitude, knowledge, social system, dan kultur. Dan yang kedua pesan terdiri dari konten, elemen, treatment, struktur, dan kode. Dan yang ketiga saluran komunikasi terdiri dari hearing, seeing, touching, smile, dan tasting. Dan yang keempat penerima pesan terdiri dari skill, attitude, knowledge, social system, dan kultur. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan komunikasi Berlo. Kelebihan komunikasi Berlo adalah model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi. Tertulis model Berlo juga bersifat heuristik atau merangsang penelitian karena berisi unsur-unsur penting dalam proses komunikasi. Model ini misalnya dapat membantu Anda untuk meneliti efek keterampilan komunikasi penerimaan atas penerima pesan yang Anda kirimkan kepada, atau Anda sebagai pembicara mulai menyadari bahwa latar belakang sosial Anda memengaruhi penerimaan pesan Anda. Adapun kekurangan komunikasi Berlo, tidak ada umpan balik sehingga sumber tidak mengetahui efek yang terjadi pada penerima pesan. Dalam hal ini komunikasi tidak dapat mengetahui efek yang diberikan oleh komunikan karena model komunikasi Berlo ini bukan model komunikasi 2 arah. Dan yang kedua, tidak menyebutkan hambatan-hambatan komunikasi. Yang ketiga, tidak adanya ruang untuk gangguan komunikasi. Dan yang keempat, komunikasi Berlo dipandang sebagai komunikasi yang kompleks. Nah, adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat ketika orang menyampaikan pidato atau ceramah, yang dimana orang yang menyampaikan pesan itu disebut encoder dan sebagai penerima pesan itu disebut decoder. Adapun kekurangan dalam model komunikasi Berlo yang tidak ada umpan balik atau feedback, karena komunikasi ini adalah komunikasi 1 arah dan bukan komunikasi 2 arah. Baik,
itulah pemaparan terkait dengan komunikasi berlo, dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia itu orang yang tidak sempurna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.